Oke, kita akan masuk di materi relasi dan fungsi. Bagian A, relasi. Pertama, pengertian relasi. Relasi atau hubungan dari himpunan A terhadap himpunan B adalah pemasangan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B melalui suatu aturan tertentu. Oke, jadi untuk lebih jelasnya terkait relasi bisa dilihat contoh pertama berikut. Terdapat suatu himpunan ibu kota A, Bandung, Makassar, Padang. Himpunan provinsi B, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat. Ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk himpunan A, Bandung, Makassar, Padang itu disimbolkan Bandung untuk B, Makassar untuk M, dan Padang untuk P. Himpunan provinsi B atau himpunan B itu terdiri dari Jawa Barat yang disimbolkan dengan JB, Sulawesi Selatan dengan SS, dan Sumatera Barat dengan SB. Nah, di sini akan kita pasangkan ibu kota Bandung itu berada di Provinsi Jawa Barat. Jadi, Bandung berpasangan dengan Jawa Barat. Makassar atau M itu berada di Sulawesi Selatan atau SS. Nah, itu kita pasangkan M dipasangkan dengan SS atau Makassar dengan Sulawesi Selatan. Kemudian yang terakhir Padang atau disimbolkan dengan P itu adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Jadi P dipasangkan dengan SB. Nah, di sini dapat dari himpunan ini dapat kita tentukan yang mana daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Daerah asal bisa juga dikatakan dengan domain, daerah kawan bisa dikatakan dengan kodomain, dan daerah hasil bisa dikatakan dengan range. Oke, di sini untuk daerah asalnya itu ada di himpunan A atau domainnya ada di himpunan A. Jadi ini adalah daerah asal atau domain. Kemudian untuk daerah kawannya ada di himpunan B. Itu daerah kawan atau lawan sama. Kodomain ada di himpunan B. Kemudian untuk daerah hasilnya, daerah hasil itu adalah hasil pasangan dari A ke B. Jadi dapat dilihat di sini bahwa semua anggota B itu memiliki pasangan dari A. Berarti daerah hasilnya itu tetap ada di himpunan B, yaitu Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Oke, perhatikan sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua, perhatikan himpunan P sama dengan 2, 3, 5, 7 dan himpunan Q sama dengan 4, 9, 25, 49. Hal ini berarti bahwa ada hubungan di antara himpunan P dengan himpunan Q. Hubungan tersebut disebut kuadrat dari. Artinya, di sini 2 kuadratnya itu adalah 4, 3 kuadratnya adalah 9, 5 kuadratnya adalah 25, dan 7 kuadratnya adalah 49. Kuadratnya artinya 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 5 kali 5 25, dan 7 kali 7 sama dengan 49. Makanya untuk Q-nya itu himpunannya 4, 9, 25, dan 49. Nah, dalam pemasangan dari kedua himpunan ini dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ini adalah kita memakai diagram pen. Diagram pen ini di diagram
Cartesius. Kemudian yang ketiga, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu adalah pasangan berurutan. Pasangan berurutan, di mana bisa kita tuliskan 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 9, 5 berpasangan dengan 25, dan 7 berpasangan dengan 49. Ya, jadi ketiga cara ini bisa menggunakan diagram Venn, yaitu P 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 9, 5 dengan 25, dan 7 dengan 49. Bisa juga menggunakan diagram Cartesius, yang menjadi X-nya adalah P, dan yang menjadi Y-nya adalah Q. Jadi 2 dengan 4, 3 dengan 9, 5 dengan 25, dan 7 dengan 49. Yang terakhir adalah pasangan berurutan. Oke, lanjut untuk contoh yang ketiga. Diketahui Rx sama dengan 2X kurang 1 didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A 1, 2, 3, 4 ke himpunan B, yaitu himpunan B-nya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di sini itu bisa diambil dari negatif, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat 0 dan bilangan bulat negatif. Bagian A, tentukan daerah asal. Bagian B, tentukan daerah kawan dan daerah hasil. Bagian C, tunjukkan R pada diagram Cartesius. R artinya range-nya atau daerah hasilnya. Nah, di sini untuk bagian A, daerah asalnya sesuai yang Ibu jelaskan tadi, di slide yang tadi, yaitu daerah asalnya ada di himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian daerah kawan. Karena daerah kawannya adalah bilangan bulat, berarti kita ambil negatif, 0, dan positifnya. Di sini ada tanda titik. 3 sebelum min 1 dan 2 sesudah dan titik 3 sesudah 2. Itu berarti minnya itu banyak atau tak terhingga, sama halnya dengan positifnya. Cuman kita ambil sampel yang kita tulis, cuman min 1, 0, 1, 2. Oke, untuk mencari hasilnya, daerah hasilnya, itu kita pakai rumus yang 2X kurang 1 tadi, di mana X-nya itu kita ambil dari daerah asal, yaitu A, 1, 2, 3, 4. Jadi sisa masukkan nilai X-nya ke 2X kurang 1. Berarti nilai X-nya 1. 2 kali 1, 2. Dikurang 1 sama dengan 1. Maka daerah hasilnya sama dengan 1. Dipasangkan menjadi 1,1. Daerah asalnya 1, daerah hasilnya 1. Yang ini. Kemudian lanjut untuk X-nya sama dengan 2. Maka X-nya diganti dengan 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi 2 dipasangkan dengan 3 atau 2,3. Kemudian selanjutnya 3. X-nya ganti 3. 2 kali 3, 6. Dikurang 1, 5. Jadi 3,5. Yang terakhir 4, 2 kali 4, 8, 8 kurang 1, 7. Maka daerah hasilnya atau range-nya yaitu 1, 3, 5, 7. Oke, bagian C-nya, relasi tersebut dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan ordo 2 sebagai berikut. 2X, untuk R sama dengan 2X kurang 1, itu pasangannya, pasangan berurutnya 1,1, 2,3, 3,5, dan 4,7. Nah, di sini dari pasangan itu dapat dibuat diagram Cartesiusnya.
Diagram kartesiusnya di mana yang menjadi X-nya adalah daerah asal atau A, kemudian yang menjadi Y-nya adalah daerah hasilnya 1, 3, 5, 7 sisa dipasangkan 1 dengan 1, 2 dengan 3, 3 dengan 5, 4 dengan 7. Oke, bagian B, jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi di sini ada 4, yaitu yang pertama 1 dengan 1, artinya daerah asal cuman memiliki satu pasangan di daerah kawannya. Kemudian yang kedua 1 dengan banyak, artinya daerah asal bisa memiliki 2 pasangan di daerah kawannya. Kemudian yang ketiga banyak dengan 1, artinya di daerah kawannya ini cuman 1 tapi bisa memiliki banyak pasangan di daerah asal, atau dengan kata lain di daerah asal bisa memiliki pasangan yang sama di daerah kawan. Banyak, yang keempat banyak dengan banyak. Banyak dengan banyak artinya daerah asal bisa memiliki pasangan yang sama dengan daerah kawan, atau daerah asal bisa memiliki 2 pasangan di daerah kawan. Oke, selanjutnya kita masuk di fungsi. Yang pertama, pengertian fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi sedemikian sehingga setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan contoh. Perhatikan beberapa contoh relasi dari himpunan A ke himpunan B berikut. Nah, dari keempat contoh himpunan ini, maka yang termasuk fungsi itu bisa kita lihat. Yang pertama, yang merupakan fungsi adalah relasi 1 dan 4, sedangkan 2 bukan fungsi. Kenapa cuman 1 dengan 4, yang 2 dengan 3 bukan fungsi? Karena pengertian fungsi sendiri adalah memiliki tepat satu anggota himpunan di B. A memiliki tepat satu anggota di himpunan B. Nah, bisa dilihat 1 dengan 4 ini mereka memiliki cuma satu pasangan saja. Sedangkan untuk 2 dengan 3, untuk 2 itu ada satu anggota yaitu 4, dia tidak memiliki pasangan di B, maka dia tidak masuk di fungsi. Kemudian untuk yang ketiga, untuk yang bagian 1 itu dia memiliki 2 pasangan, yaitu A dengan D. Berarti dia juga bukan fungsi. Jadi yang termasuk fungsi ini cuma 1 dengan 4.